Kalau menurutku untuk fresh graduate kayaknya enggak ya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita ngecek kayak, oh dengan implementasi di perusahaan kita sekarang kira-kira tuh udah sesuai sama, best practice-nya nggak sih gitu Oke, aja. Mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari gitu nah ya. itu tuh pas banget, aku pengen tanya nih. Halo Fresh People, kembali lagi bersama saya Manda di Fresh Talk Podcast. Di episode kali ini kita bersama seorang narasumber yang baru aja menyelesaikan salah satu sertifikasi HR paling bergengsi. Ini kayaknya sebuah modal yang sungguh sangat bagus dan penting untuk teman-teman, apalagi yang pengen mendalami HR. Kita langsung saja menyapa narasumber kita hari ini. Halo. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan nama saya Laras. Saya bekerja sebagai business analyst di salah satu perusahaan consulting HR di Jakarta. Oke. Laras, boleh dong langsung kita to the main topic nih gitu. Ceritain sertifikasi apa sih yang baru aja kamu ambil? Oh, jadi aku baru menyelesaikan program sertifikasi CHRP, Certified Human Resource Professional. Gitu. Jadi itu emang salah satu sertifikasi yang paling kayak harus dipunyain gitu sama orang yang emang bekerja di dunia HR, terutama kalau consulting kan aku emang perlu tahu gitu ya end to end HR itu seperti apa. Jadi emang penting sih buat aku untuk ngambil sertifikasi itu gitu. Oke. Kan sertifikasi ada banyak ya istilahnya yang dikeluarin sama mungkin sama pemerintah, sama lembaga-lembaga tertentu. CHRP ini kenapa penting? Apa yang jadi pembeda dari sertifikasi yang lain? Jadi kan kalau sertifikasi kita melihat kayak kebutuhannya apa dulu gitu ya, maksudnya kayak skills apa yang pengen kita dalamin gitu. Nah kalau aku memang membutuhkan skills atau lebih ke pengen mengetahui dasar teori, terus kayak gimana sih implementasi likup-likup HR gitu ya di perusahaan. Kalau di CHRP itu kan aku satu kelas sama banyak HR lainnya gitu. Bahkan ada juga yang bekerja non HR gitu. Dan levelnya pun beragam gitu, dari staff sampai manajemen level itu juga ada. Jadi di sana kita nggak cuma belajar teorinya aja gitu ya, meskipun emang dipaparkan sama pematerinya gitu. Secara teoritikal kayak gimana, best practice seperti apa, tapi kita juga mendengar praktisnya di lapangan seperti apa sih gitu. Dari berbagai macam perusahaan ya yang tadi juga menjadi peserta gitu sih. Jadi yang aku cari itu lebih ke kayak point of view ya. Gimana praktik HR di berbagai perusahaan dan bagaimana best practice-nya. Jadi kita membandingkan teorinya dengan implementasinya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita ngecek kayak, oh dengan implementasi di perusahaan kita sekarang kira-kira tuh udah sesuai sama best practice-nya nggak sih gitu. Terus kalau misalnya nggak sesuai, gimana cara nge-adjust-nya? Apa yang perlu di-adjust gitu. Itu sih yang aku butuhkan ya untuk mendukung pekerjaanku gitu. Oke, kalau boleh tahu, Laras sendiri udah berada di dunia HR ini udah berapa lama? Dari tahun 2022. Berarti sekitar, ini masuk tahun ketiga berarti ya? Iya, Ya bisa dibilang sudah nggak baru-baru banget, tapi udah mulai mid ya, mid senior lah istilahnya. Nah, dibanding antara pengalaman Laras pas waktu pertama kali masuk, terus belajar teori-teori yang tadi, best practice-nya gitu, apakah pengetahuan yang kamu dapetin di CHRP ini kayak, oh tua banget kayaknya, atau malah justru informasi-informasi terbaru gitu, paling beken gitu? Jadi kan gini ya, sebenarnya kalau best practice itu emang terus akan berubah gitu ya, tergantung dengan tren apa yang terjadi di luar sana. Tapi basis-basis teori tentang HR, tentang manajemen pengelolaan sumber daya manusia, itu tuh ya ada sepuhnya gitu, ada grand teorinya ibarat kata ya kalau dulu kita pas kuliah gitu. Jadi grand teorinya ada, tapi middle teori dan teori aplikasinya itu yang terus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pasar gitu, dan ya situasi yang di luar terjadi seperti apa gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa lagi? Sampai lupa nih. Selain biasanya kalau dibanding sama yang udah ada di lapangan, si teori-teori yang diajarin di sana terbaru kah atau gimana? Termasuk terbaru. Jadi kayak aku tadi bilang ya, kayak apply teorinya tuh pasti akan menyesuaikan sama trennya masa sekarang seperti apa gitu. Jadi mereka materinya dipaparkan grand teorinya apa, dasar teorinya manajemennya seperti apa, terus dikenalkan tuh kayak implementasinya seperti apa dan kira-kira masih relevan nggak diterapkan di zaman sekarang gitu. Jadi si teori besarnya, teori manajemennya
itu pun menurutku akan tetap relatif akan aplikatif sampai berapa tahun ke depan lah intinya itu untuk masa yang cukup panjang menurutku gitu. Cuman kayak bagaimana mengeksekusinya tuh, cara-caranya, ways-nya untuk menerapkan itu yang mungkin akan berbeda di setiap tahun gitu sesuai dengan kebutuhan orangnya gitu, sesuai dengan generasi yang kita hadapin gitu sih. Oke. Tadi kan Lara sempat cerita sedikit ya pengalamannya pas waktu di CHRP. Ternyata banyak ada orang-orang yang di sana baik yang di dalam HR ataupun juga di luar HR gitu. Menurut kamu, kira-kira sertifikasi CHRP ini cocoknya apakah untuk orang yang memang udah tingkatannya advance banget nih di dunia HR atau ini malah cocok untuk fresh graduate gitu? Kalau menurutku untuk fresh graduate kayaknya enggak ya. Karena gini sih, karena kita masuk ke sana, ya memang benar sih kita mengenal end to end HR gitu. Tapi kan pertanyaannya kayak kamu belajar ini buat apa gitu kan? Kalau fresh graduates tapi kamu udah tahu betul kayak gue emang mau 5 tahun ke depan aku mau komit di HR dan emang kira-kira tuh menjadi kebutuhan banget di pekerjaan dia, ya it's okay gitu, feel free untuk ngambil. Tapi kalau ngambil itu karena clueless ya, karena emang penasaran doang, modal cuma penasaran doang tuh menurutku sayang gitu. Karena itu tadi kayak sebenarnya banyak peluang baik gitu yang bisa kita manfaatkan saat kita masuk ke program itu. Tapi manfaat baik itu bisa kita tahu kalau kita udah punya intensi dan kita udah clear gitu loh, kayak udah punya POE kayak gue mau ngapain gitu ikut project ini gitu, ikut sertifikasi ini misalnya kayak mau networking kah atau mau emang tahu best practice-nya kah atau emang pengen bertanya langsung sama expertnya gitu. Nah kalau fresh grads itu dia masih nol banget, dia belum tahu betul, belum bisa memanfaatkan kesempatan networking dengan baik, itu menurutku kayak sayang gitu sih gitu. Karena again ya orang-orang di sana kan berbagai macam gitu kan, sampai ada manager level pun ada gitu dan perusahaan kecil sampai yang well known juga ada gitu. Jadi dibanding ikut itu kan juga investasinya lumayan kan. Tapi kitanya jadi ngerasa kayak clueless banget gitu ya, jadi akhirnya nggak pede nanti sayang gitu. Tapi ya kalau misalnya emang fresh grads-nya drive-nya kenceng gitu ya dan dia tahu emang gue 5 tahun mau komit nih di sini gitu dan dia bisa networking dengan baik dan lain-lain ya nggak masalah juga, why not gitu. Berarti ya CHRP ini oke-oke aja untuk diambil sama orang yang memang cukup serius dan komit nih gitu, well komit untuk. Tapi rata-rata emang biasanya orang-orang yang emang udah punya pengalaman sih. Jadi ini juga sih, kalau kita cuma belajar teorinya tapi kita nggak ada praktiknya di lapangan seperti apa, maksudnya nggak ada experience-nya, nggak akan kebayang kayak gimana gitu sih. Kayak aku ada di beberapa, jadi kan di CHRP itu di HR system itu ada 2 area besar gitu ya. Ruang lingkup pekerja HR, ada namanya organizational development, sama satu lagi itu workforce management. Workforce management tuh kayak training, performance management, terus kayak termination, terus ada ER tuh masuk ke situ. Sedangkan kalau OD, organization development tuh kayak job analysis, job evaluation, workforce planning kayak gitu-gitu kan. Dia lebih strategik gitu. Nah, aku ada beberapa dari kotak-kotak dalam area tersebut yang aku belum punya experience gitu ya. Secara theoretical aku paham saat disampaikan gitu, tapi how to implement this itu aku nggak kebayang karena ya aku masih lack dengan experience itu gitu. Nah tapi kalau di kotak-kotak lain karena aku udah punya pengalaman, aku jadi tahu kayak oh ya ini tuh kemarin aku mengalami ini dan ternyata harusnya implementasinya bisa lebih baik dengan cara ABCDE gitu ya. Jadi ada koreksi yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau belum punya pengalaman, nah nggak ada benchmarknya gitu loh, nggak ada tolak ukurnya gitu sih. Gitu. Kita mau membandingkan teorinya terhadap apa? Karena kita pengalamannya pun nggak ada. Kalaupun cuma mendengarkan cerita dari peserta-peserta lain, tapi kan kayak kita nggak benar-benar relate dengan kondisi perusahaan mereka kan, belum tentu kondisi perusahaannya sama dengan perusahaan kita gitu. Itu sih, jadi experience tuh penting juga untuk kita punyain untuk ikut sertifikasi ini gitu sih. Menurutku. Terus habis itu aku pengen tahu lebih banyak nih tentang sertifikasi CHRP ini. Kemarin pas waktu ngejalanin ini durasinya berapa lama ya? 4 bulan kurang lebih. Kurang lebih 4 bulan. Sebenarnya 3 bulan bisa selesai, tapi
3 bulan bisa selesai, cuman karena kepotong libur tahun baru kayak gitu-gitu kan lumayan panjang gitu kan. Itu jadi agak lama sih, agak mundur gitu. Tapi kalau waktu efektif ya 3 bulan selesai. Dan itu setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat malam gitu, kayak kuliah gitu lah. Terus ada ujiannya 7 kali. Wow. Gitu. Banyak banget ya ujiannya. Terus ada paper juga loh, kita buat paper, terus beneran diujikan gitu papernya. Kayak sidang skripsi gitu ya? Iya kayak sidang skripsi. Ya memang beneran belajar gitu sih, dan menyenangkan sih menurutku. Dan pas waktu itu kamu begitu sekali ujian langsung lulus kah? Oh enggak, jadi kan kita ada 3 blok ya. Ada IRM, Industrial Relations, terus ada Komben, ya remunerasi kayak gitu-gitu. Sama satu lagi tuh HCM, Human Capital Management gitu. Nah, kita tuh ujian udah dijadwalkan gitu lah intinya ya. Tapi nilai-nilai itu keluar pas sudah di akhir-akhir, setelah kelas selesai semua gitu. Kita dikasih nilai, kalau nilainya di bawah, aku lupa di bawah berapa ya. KKM-nya mereka lah gitu. Iya, KKM-nya gitu. Itu wajib remedial gitu. Nah, alhamdulillah saya tidak remedial gitu ya. Makanya saya tidak ingat nih berapa batas minimumnya. Cuman kayak nggak mudah juga sih ujiannya gitu ya. Aku lihat ada beberapa nama memang tampaknya emang kemarin harus mengulang gitu. Ya lumayan challenging lah. Nah terus jadi bener-bener kayak kuliah sih. Setelah di akhir itu baru remedial, baru dan nanti kalau udah selesai semua udah selesai ikut remedial, baru nanti ada graduation ya gitu. Nah terus berarti Laras selesai sertifikasi CHRP ini, terus kemudian lulus tuh sekitar bulan Januari, Februari? Kemarin graduation baru kemarin sih, Februari tanggal 6. Hari Minggu pokoknya, minggu lalu. Terus abis itu selama proses ya sertifikasi itu kan Laras juga ya pasti sambil sekarang kesibukannya bekerja kan? Ya benar. Mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Nah gitu. Itu tuh pas banget. Aku pengen tanya nih, pas waktu selama sertifikasi, terus habis itu kamu istilahnya sempat dapat project-project, terus mengimplementasikan apa yang kamu tahu gitu kan, langsung dicobain nih di hands on gitu. Nah ada nggak satu topik mungkin atau satu kejadian yang kamu kayak aha moment gitu, kayak loh ini aku baru aja pelajarin nih, wah ini kejadian, ketemu langsung solusinya. Boleh sharing sedikit nggak pengalaman itu? Boleh. Ada sih beberapa gitu ya, cuman yang aku ngerasa paling banyak aku bisa implementkan itu adalah, jadi ada salah satu project, dia memang unsur talent managementnya kental banget gitu ya. Dia project ini tuh meng-assess talent management maturity gitu. Nah saat itu project itu berlangsung, aku pun lagi belajar. Jadi kayak lagi di blok HCM, Human Capital Management, dan materi itu udah selesai. Jadi kayak masih fresh banget lah di kepala gitu. Terus jadi pas aku belajar itu, aku pun sudah karena project itu udah berjalan ya, jadi udah dibekali dari project, terus aku pelajarin, terus aku kayak oh jadi harusnya seperti ini. Jadi ada beberapa teori-teori dan best practice yang bisa aku adopsi gitu kan. Nah terus begitu materi itu selesai, terus aku melanjutkan project, itu aku ngerasa bahwa oh kemarin itu pas aku kelas ada beberapa hal yang bisa kita adjust gitu, dan itu bisa memberikan nilai tambah gitu lah. Nah itu akhirnya aku coba deliver ke tim dan ternyata diterima juga gitu. Jadi aku ngerasa bahwa oh ya ada manfaat yang bisa diberikan gitu sih. Emang beneran bisa diimplementasikan di pekerjaanku. Berarti memang antara sertifikasi CHRP ini sama memang real life pengalaman dunia kerjanya itu memang harus sejalan gitu, karena benar-benar berimbang dan kepake banget ya di dunia kerja gitu ya. Betul, kepake banget sih kalau di aku ya. Framework itu kan banyak, teori-teori banyak. Terus kayak aku mendengar kayak gimana sih implementasinya kalau di setiap perusahaan gitu. Jadi aku tahu bahwa emang kadang teori kan menunjukkan kondisi ideal gitu kan. Tapi nggak semua teori itu bisa benar-benar 100% diimplementasi sama perusahaan, karena karakteristik setiap perusahaan tuh beda-beda gitu ya kan. Budayanya, culture-nya beda-beda gitu. Jadi memang nggak bisa satu fit untuk semua gitu. Nah dari situ sih sebenarnya aku juga belajar kayak oh lebih kalau misalnya kita lagi di consulting, misalnya ada masalah gitu terus kita formulate solution, nggak bisa solusi itu kita kopas-kopas di setiap klien gitu, tapi kita harus benar-benar kenal sama klien kita, terus kayak benar-benar mendengarkan ya masalah dia apa, terus kira-kira
kalau ada alternatif solusi, mana kira-kira yang paling bisa diterima gitu berdasarkan dengan karakteristik mereka gitu sih. Harus benar-benar tahu konteks kejadiannya, mungkin waktu pun juga benar-benar mempengaruhi gitu ya. Betul. Kayak gitu sih. Nah, terus abis itu Laras, kan kamu udah nih selesai sertifikasi CHRP ini gitu. Kira-kira selanjutnya pengen ngambil sertifikasi apa lagi nih? Aduh, jujur belum kepikiran ya. Tapi kayak apakah ada niatan untuk ngambil sertifikasi lagi, ada gitu ya. Cuman sertifikasi itu kan sebaiknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Karena sebenarnya biar ini juga sih, biar memastikan bahwa apa yang kita pelajarin itu emang beneran akan dipakai gitu kan. Menggunakan dengan bijaksana lah intinya. Terus kayak perlu komit juga kan. Karena kalau kemarin emang prosesnya cukup panjang, jadi emang harus komit dari awal gitu bahwa oh ya aku akan setiap malam habis kerja tuh emang aku harus kelas. Terus weekend itu dipakai buat nyusun paper, buat ujian gitu. Nah, sayang banget kan kalau misalnya aku nanti ngambil sertifikasi karena hanya mau kelihatan nambah gelar aja gitu kan, looks fancy, tapi sebenarnya aku pun nggak butuh gitu, dan itu ataupun kemungkinan sulit untuk mengaplikasi ilmunya iya, gitu ya. karena itu kan juga sayang banget gitu. Terus kayak ujung-ujungnya misalnya aku karena pas aku lagi merasa pas di tengah, aku ngerasa kayaknya ini nggak akan kepake, ya udahlah gue mundur aja gitu kan, sayang banget. Gitu sih. Oke. Sarannya yang bagus banget ya untuk teman-teman Fresh People, untuk orang-orang yang kayak mungkin pengen banget ngejar sertifikasi ini, bisa bantu mereka untuk nambah value-nya sebagai seorang pekerja HR. Terus habis itu mungkin bisa tanda kutip memvalidasi apa yang pengetahuan yang mereka punya. Oh beneran nih gitu, ada sertifikat yang mengakui bahwa ilmunya sesuai dengan ini gitu ya. Oke. Terus terakhir nih gitu, buat Mbak Laras, mungkin ada saran gitu buat teman-teman yang baru mau masuk ke industri ini, ke HR gitu. Terus abis itu pengen coba-coba sertifikasi gitu, atau mungkin what is the first step gitu untuk masuk ke dalam mesin dunia ini? Kalau di CHRP kita emang belajar end to end kan. Yang tadi aku bilang ya ada 3 blok gitu. Dan kalau di korporat biasanya IRM, orang yang mengerjakan IRM, HCM, dan Komben itu beda. Jadi orang yang mengurus penggajian dan bonus gitu, sama orang yang buat training, sama orang yang dia ngukur manpower planning itu beda-beda biasanya gitu. Jadi kita perlu tahu sih kayak kita kerja di HR bidang kita, tapi HR bagian apa yang benar-benar kita minatin gitu ya. HRP ini bagus buat kita emang kalau mau ngerti end to end HR gitu. Itu first step yang sangat baik gitu ya. Cuman kayak dia tidak akan, kalau misalnya kita emang mau cari tentang Komben gitu. Dia CHRP ini nggak akan 100% tentang Komben. Karena tadi ya akan belajar IRM dan HCM juga gitu. Ada sertifikasi khusus buat Komben. Nah, tapi kalau emang kebutuhan emang lo pengen mencari yang generalis, maksudnya kayak mau lihat helikopter view-nya dan tidak perlu terlalu dalam gitu ya, CHRP itu oke gitu. Jadi emang paling pertama tuh kita perlu tahu dulu interest kita di mana, kebutuhan kita apa di bidang, di area HR tuh yang mana. Terus itu baru deh determine kayak mau pilih sertifikasi apa gitu. Apakah cukup yang generalis atau emang harus spesifik gitu. Gitu ceritanya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Laras sudah sharing informasi soal CHRP ini. Mungkin bisa jadi inspirasi bagus untuk teman-teman yang pengen nyoba sertifikasi ataupun masuk ke dalam dunia HR. Terima kasih banyak Mbak Laras waktunya. Sama-sama. Dan juga teman-teman Fresh People, thank you banget udah mau meluangkan waktu buat nonton podcast ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.